Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya temannya Via dan saya temannya Dita dalam acara Serasi, semangat berkarya dan menginspirasi. Bisa kita mulai ya? Oke, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin telah hadir di tengah-tengah kita. Ini dua santri kita, ya, SMP dan SMA. Ada Ananda Zayan, dia kelas 8 SMP ya? SMP. Ya pasti. Mohon maaf, kelas 7. Oh, kelas 7 ya, Zain? Maaf, oke. Kelas 7. Kalau kelas 7 pasti SMP, nggak usah disebutkan ya. Dan satunya ini ada Ananda Aulia Khairunisa. Ini kelas 11 ya. Nah, teman-teman yang sedang mendengarkan kita atau melihat video kita, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda, ya Bu Bia ya. Benar. Jadi nggak bahas-bahas kangen, nggak bahas-bahas BBM online, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Apa tuh Bu Bia? Apa itu? Ya ini tentang prestasi. Nah, prestasi. Kalau udah mau prestasi itu sudah target utama kita menjadi seorang santri. Ya, atasnya ada lagi. Target yang utama kalau anak-anak itu selalu bilang ridho Allah semata gitu. Mereka begitu biasanya. Kalau mau lomba gitu, piala urusan belakang Ustaz. Yang penting saya ridho Allah gitu. Bener ya Zayan, Aul? Iya benar sudah. Nah, sebelumnya silakan sapa dulu teman-teman. Ya. Oh ya teman-teman yang mau like, komen. Ya jangan lupa like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Oke, maaf. Ya nanti komennya yang baik-baik ya, kalau mau komen ya. Positif. Nah, kalau nggak bisa berkata baik, mendingan diam. Kan gitu hadisnya ya katanya. Ya. Oke, mungkin Zayan bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah dulu. Bisa memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kelas 7. Oh ya, oke. Zayan. Ya. Lanjut sehat ya Zayan. Sehat ya Zayan ya. Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya dari sapaan dari Kak Aul dulu. Aul bisa menyapa teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Saya Aulia Khairunisa dari kelas 11. Oke, dari kelas 11 IPA 1. Iya, oke, kenalannya udah kenal semua kayak teman-temannya ya. Sapaan tadi kan. Ya, siap. Iya, wajah-wajah yang sering menghiasi website ini biasanya. Oh, gitu ya. Ya, ini salah satu bagian dari santri yang berprestasi gitu. Sebenarnya santrinya kan banyak yang berprestasi dari berbagai bidang gitu. Ya, kalau kita masukkan semua nanti takutnya seminar. Zoom-nya nggak cukup, nanti seperti BBM online ya. Yang ada kita bukan talk show tapi seminar. Nah, insya Allah ini sudah mewakili. Ya. Jadi di sini pada kesempatan ini nanti Aul dan Zayan itu bisa berbagi inspirasi atau bagaimana sih cerita tentang kenapa saya masih bisa semangat untuk mengikuti lomba gitu ya di tengah-tengah kondisi yang tidak normal seperti sekarang gitu. Kemarin tuh menang lomba puisi ya Zayan ya. Bacakan puisi. Membaca atau menulis? Membaca ya? Membaca. Oh, membaca. Tahu membaca kan? Tahu ya. Membaca itu kayak guruku. Ya, membaca puisi. Nah, ini kita langsung dengerin Zayan atau langsung dengerin Zayan aja ya. Nanti Aul saya yang kenalin. Oh gitu. Ya. Langsung Zayan aja. Ya. Gimana itu Zayan? Lomba baca puisi dan Masya Allah dikasih rezeki Allah bisa menang gitu ya. Itu kan rezeki. Itu bagaimana? Bisa diceritakan coba. Ya itu awalnya kan lombanya itu pas pandemi ini, pas tanggal 21 Maret. Ya. Nah, jadinya itu diundur karena ada pandemi. Nah, saya itu dapat kabar kalau lombanya itu ternyata secara online gitu, via online. Ya udah, saya jadi ngikutinnya itu saja buat baca puisi gitu, terus di video disuruh upload di YouTube, setelah itu ngirim linknya ke pihak lomba. Nah, setelah itu selang berapa hari gitu ya Ustazah, pengumuman lombanya itu live Instagram. Oh, ya. Terus? Dan alhamdulillah saya bisa menang. Iya, juara berapa kemarin Zayan? Alhamdulillah juara 1 saja. Oh, Insya Allah. Nah, jadi terakhir baca puisi ya? Iya boleh, closingnya harus baca puisi dong. Nanti Aul sudah bikin rumus aja. Atau bikin reaksi kimia gitu. Reaksinya gimana? Ya,
Iya gini Zayan, itu kan nggak biasa ya. Biasanya kan kalau lomba baca puisi selama di sini Zayan kan keluar gitu kan diantar ustazah tampil di depan. Biasanya kan gitu ya. Nah, kalau kemarin kan upload foto. Maaf video. Udah apa sih Bu Bia ini? Nah, gimana Zayan? Gitu merasa kesulitan nggak dengan penyesuaian IT begitu? Iya Ustazah, agak sedikit kesulitan. Karena kan apa ya, kita nggak tahu ekspresinya juri pas lagi kita baca. Iya. Terus tatapan wajah kita kan harus menuju ke juri gitu. Iya. Jadi tuh kalau online kan kita nggak tahu saja. Itu sih sulitnya. Oh, kesulitannya di situ. Emang kalau baca puisi atau tampil di depan tuh kontak mata itu mempengaruhi ya. Berani nggak sih dia memandang juri gitu? Kalian kan membaca ya. Nah, Anda kan guru bahasa Indonesia. Tahu dong bagaimana penilaian tentang puisi yang bagus itu seperti apa. Kena saya. Gitu ya. Benar memang ya. Sulit ternyata. Ya memang agak sulit ya. Kalau soalnya kan itu langsung dengan kamera sendiri. Benar. Kemudian kalau langsung itu kan jadi tahu ekspresinya gimana, jurinya gitu. Memang itu ada satu titik kesulitan mungkin di situ ya. Perbedaannya kalau secara online dan offline. Tapi tetap bisa dilalui ya, Zayan ya, meskipun agak sulit ya. Dibantu orang tua mungkin. Bantu orang tua? Oh iya. Mungkin orang tua bukan bantu bacain ya. Gak bisa kalau bantu bacakan. Bantu bacakan kan nanti jadi kolaborasi. Kolaborasi. Duet nanti. Nanti bisa duet sama Bu ya. Gak apa-apa. Ya, oke. Nah, itu dari Zayan. Ini ya cukup. Nanti kita tanya, kok bisa sesemangat itu? Tapi ditahan dulu. Ya, kita tanya dulu. Ya, saya kira mau iklan. Kita tanya dulu. Nah, sekarang kita ke Kak Aulia. Nah, Aul nih kemarin Bu ya. Jadi Aulia ini sebenarnya satu tim ya, satu tim dengan Ananda Fatimah Nur Alami. Cuman memang karena ada kendala, jadi Aul yang kita ajak ngobrol di sini. Aulia ini cukup banyak rentetannya ya, prestasi maksudnya. Dan salah satunya kemarin itu di UMM ya, kompetisi yang diadakan oleh UMM, Olimpiade Kedokteran kalau tidak salah. Benar ya Aulia? Iya, sudah. Iya, benar. Juara 3. Ya. Pialanya dikirim ke sekolah. Dalam bentuk kayu-kayu gitu karena paketan. Sampai sekarang belum dibuka ya. Kenapa nggak dibuka? Nggak sempat. Nanti waktu lebaran. Nah, mungkin Aul bisa cerita sekarang gantian. Bagaimana proses lomba yang perjalanan kemarin ya? Iya, perjalanan lombanya, proses lomba yang diikuti kemarin, gitu. Jadi waktu sebelum ada ramai corona ini sudah, itu saya sama Fatimah Nur Alami ada keluar ke FKUMM lomba ini kan sudah. Olimpiade itu kirim 2 tim. Saya sama Syifa sama Alifa. Nah, setelah 2 minggu itu ada pengumuman ke babak semifinal. Alhamdulillah kita 2 tim sama-sama lolos. Saya peringkat 3, Syifa sama Alifa peringkat 1. Nah, kan itu seminggu setelah pengumuman rencananya akan diadakan semifinal. Karena corona akhirnya ditunda, malah awalnya dibatalkan. Terus saya sempat ngedown sampai akhirnya belajar aja persiapan, siapa tahu ada lomba lagi. Nah, ternyata alhamdulillah lombanya waktu itu sudah pulang itu diumumkan kalau lombanya online. 11 April. Jadi itu mulai persiapan sedikit sudah baca baca-baca materinya. Tapi saya sama Fatimah itu baru benar-benar persiapan itu H2 karena kan di sekolah juga banyak tugas. Banyak tugas, betul. Ya. Jadi kurang bisa membagi waktu, jadi baru H-2 itu baru benar-benar belajar. Masya Allah. Akhirnya lombanya itu dimulai sekitar jam 7.45 WIB. Itu pertama berapa soal ya? Itu ada sekitar 3 babak atau 4 babak gitu, saya lupa. Itu sampai terakhir itu sampai jam 10 malam saya, 10 WITA. Jam 22 baru selesai.
itu beratnya itu di ini sudah komunikasinya. Kan kita bertim. Jadi kalau untuk memutuskan satu jawaban itu rada susah komunikasinya karena kami berdua juga kendalanya kan kadang sinyalnya juga nggak selalu bagus ya Ustazah. Jadi jaringan ya, jaringan. Betul. Terus ada yang satu enggak, jadi ya harus Ustazah. Kalau kita nggak bisa pakai komunikasinya di websitenya, kita harus pakai HP. Tapi memang peraturannya itu Ustazah, karena menghindari kecurangan. Ya sudah. Jadi medianya sudah disiapkan oleh panitia ya kalau untuk Olim di UMM. Ya tantangan Bu Fia ya. Kerja tim dengan jarak jauh gitu dan harus menggunakan media itu bukan hal yang mudah gitu. Saya kira tadi gangguan sinyal. Sinyal ini selalu jadi masalah memang. Oke, ya. Di kambing hitam. Nah, itu semua via apa, Aul? Kalau tadi kan Zayan kan via video gitu, dikirim kan videonya. Kalau Aul kan live ya otomatis. Langsung berarti. Pakai ini sudah, pakai free conference call. Itu biasanya pakai website. Ya mirip Zoom seperti ini. Mirip video apa ya? Bukan mirip. Namanya adalah video conference gitu, video conference. Itu ya Aul. Nah, itu tadi udah diceritakan dan cukup menantang gitu. Sekarang kita mau tanya, apa yang membuat Aul dan tim itu mau untuk mengikuti itu? Sedangkan teman-teman yang lain kan untuk mau ikut lomba saja mikir-mikir dulu tugas banyak. Kan, banyak tugas, apalagi kemarin UAD gitu kan benar-benar banyak lah aktivitas yang mungkin terkesan berat gitu. Iya. Nah, gimana tuh Aul? Bisa berbagi gitu. Bagaimana? Apa yang membuat semangat? Jadi saya itu saya itu ikut lomba itu biar saya itu justru selalu ingat sama Allah. Soalnya kalau saya nggak ikut lomba itu nggak ada berjuangnya, nggak ada semangat buat belajar itu nggak ada. Apalagi di masanya nggak stabil ini, ikut lomba itu justru benar-benar menolong saya buat tetap ingat Allah, buat tetap belajar. Kalau saya sih utamanya itu. Oke. Jadi lebih ke ingat Allah supaya ternyata saya punya kewajiban untuk belajar gitu. Ya memang kita nggak boleh berhenti untuk belajar sih. Dan nggak boleh berhenti ingat Allah juga. Ya benar itu pasti. Ya belajar dan ingat Allah. Harus itu. Ya. Gitu ya ternyata ya. Jadi mengikuti lomba karena sebagai salah satu bentuk ibadah berarti. Nah, ya. Apa lagi kira-kira? Kalau terlalu kalau cuma belajar aja tuh kayak kurang menantang gitu monoton. Jadi ingin senang dengan tantangan kayaknya. Benar-benar suka dengan tantangan. Biar nggak bosan untuk juga. Biar nggak bosan. Iya. Menangani kebosanan itu bisa dengan kita. Iya, itu positif itu Bu Fia. Nggak bisa ya kita hanya diem aja gitu, pasrah dengan keadaan. Ini kan keadaan krisis. Ya, dan memang kita diuji dalam keadaan seperti ini itu kan diuji mana sih yang benar-benar semangat, mana yang benar-benar tuh kelihatan mau berjuang gitu kan gitu bahasanya. Nah, itu dari Aul. Tapi dia dengan ada tantangan semakin dia semangat. Nah, kerennya di situ. Biasanya kalau nggak ada tantangan dia semakin loyo. Nah, itu dia kok bisa gitu ya. Nah, dari tadi kok bisa kamu ada tantangan dan semakin semangat Aul? Itu apa gitu loh yang bisa bikin kayak gitu ya? Apa yang kamu cari gitu? Kalau nggak ada tantangan itu justru saya itu malah bingung mau ngapain, kayak akhirnya buang-buang waktu kan sudah sia-sia. Jadi mending kalau ada tantangan saya tuh gimana ya, saya tuh nggak suka ditantang orang. Saya tuh pengen buktiin kalau saya tuh bisa ngelewatin tantangan itu. Akhirnya ya udah saya cari-cari sendiri karena juga nggak ada yang ajakin, jadi saya cari sendiri supaya saya juga nggak buang-buang waktu lah ibaratnya. Habis-habisin energi itu
pakai energi positif. Oh, jadi energi itu dihabiskan untuk hal yang positif. Contoh yang negatif kayak gimana? Ngomongin orang, itu kan energi kita terbuang untuk hal yang negatif. Benar nggak Bu ya? Benar banget. Nah, tuh sepakat sih sama Aul ya. Iya. Nah, kita sekarang beralih. Ini tantangan. Nanti kita tanya, sebenarnya tujuan dia ikut lomba apa? Nanti. Sekarang kita ke ini dulu. Zayan dulu. Nah, kalau Zayan sendiri, apa yang membuat Zayan semangat untuk melakukan aktivitas seperti itu, ikut kompetisi di tengah kondisi yang nggak normal? Gitu ya? Saya ingin saja mengharumkan nama sekolah. Insya Allah. Terus? Juga saya kan juga hobi baca puisi. Emang suka dari dulu gitu. Terus dulu waktu pas awal masuk Aroma itu saya nyari-nyari lomba saja di mading-mading. Kok nggak ada lomba baca puisi. Terus kemarin baru ada saya langsung ikut. Jadi itu. Emang suka ikut lomba. Dari SD dulu sering ikut lomba? Alhamdulillah sering saja. Puisi juga? Iya. Gitu. Cinta pesantren, mengharumkan nama sekolah, pesantren. Semua harus seperti itu ya. Harus membawa nama baik. Salah satu cara mengharumkan nama pesantren dengan cara mengikuti kompetisi. Ini salah satu. Salah dua. Kalau soalnya 10 dapat 80 dong. Satu ya. Oke. Terus Zayan juga ada lagi saja. Apa? Itu saya mengikuti lomba ini karena saja. Kan sekarang anak yang suka baca puisi itu sedikit. Iya. Ya ingin membangun gitulah saja. Mengajak agar anak-anak Indonesia tuh suka lagi. Kan suka lagi. Karena passion, semangat untuk berkompetisi gitu sih. Dan dia ada gitu, pesan yang ingin disampaikan. Ayo suka puisi lagi gitu. Puisi itu wadah berekspresi ya? Benar, ekspresi. Anda ngomong satu kata aja sudah langsung puisi. Masih ingat dulu ada puisi siapa tuh? Pink di atas pong. Pong. Nah, gitu-gitu. Iya, itu unik-unikan lah ya itu kayak gitu. Oke, nah sekarang apa lagi di Bu ya? Nih, motivasinya? Apa motivasi lagi? Bukan. Tips ya? Kunci. Iya, kata kunci. Kata kunci. Ini kunci suksesnya berhasil dalam sukses. Kunci nanti passwordnya lagi. Kunci suksesnya bisa berhasil dalam kompetisi. Iya, apa? Zayan, ini bisa dibagikan ke teman-teman. Apa sih kunci atau tips suksesnya supaya bisa berhasil dalam berkompetisi itu apa? Zayan dulu. Yang pertama, sering-sering latihan, belajar. Terus yang kedua ya ikhtiar, dan selain ikhtiar kan juga berdoa harus saja. Ibadah, berdoa. Ya gitu saja. Sering-sering latihan, ikhtiar, berdoa. Memang benar, dua ini nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Doa saja nggak ada ikhtiar juga agak sulit. Ikhtiar saja nggak berdoa, yaitu agak sombong sepertinya. Memang harus satu paket. Ikhtiar, doa, dan tawakal. Iya, berserah diri. Mau gimana lagi ya kan? Harus setelah lomba itu biasanya diserahkan kepada Allah gitu. Apapun hasil biasanya itu yang terbaik. Itu ya Zayan ya. Nah itu yang bisa kita ambil dari Zayan. Latihan ya. Saya harus sering berlatih. Benar. Selanjutnya sekarang kita ingin mendengarkan dari Kak Aul, ini ya. Apa tipsnya atau kunci suksesnya untuk berhasil dalam setiap kompetisi? Pertama, perbaiki niatnya dulu. Kalau niatnya nggak karena Allah tuh pasti nanti capek, males, pasti. Nanti mau belajar dikit tuh udah nyerah. Jadi perbaiki niatnya dulu. Terus yang kedua itu jangan putus asa sama rahmat Allah. Soalnya kalau kita udah putus asa itu kita mikir kalau
masa dengan aku yang kayak gini Allah bakal nolong aku tuh, jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Kan Allah tuh selalu sayang sama hambanya yang mau berusaha, mau berdoa. Jadi jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Terus yang ketiga itu ya selalu latihan. Karena saya itu suka, jadi apa ya? Jadi latihan terus, kalau nggak latihan tuh malah rasanya ada yang aneh gitu. Paling nggak kalaupun tidak bisa memfokuskan banyak 2 jam atau 3 jam atau banyak waktu, paling nggak setengah jam. Itu kata Sada Yuniar. Minimal 30 menit setiap hari. Sada Yuniar itu pembinanya. Oh, pembinanya. Iya, lanjut. Allah. Sadanya lagi nonton nih. Disebutin Sadanya ini, Sada Yuniar. Bisa nyapa Sada Yuniar nggak apa-apa. Ya. Jadi karena saya belajar kimia, jadi banyak hal yang bisa diperhatikan dari sekitar saya. Kayak kalau misalnya cuci tangan, kenapa sih kok bisa kotorannya hilang dari cuci tangan? Itu mungkin kita bisa pahami dengan apa yang kita sudah dapatkan. Jadi peka sama sekitar. Terus juga kalaupun kita main Instagram, itu kan banyak situs-situs yang banyak IG yang menyediakan pengetahuan untuk kimia, kayak kimia organik atau kimia organik atau sekedar info-info gitu, itu menurut saya juga termasuk sih membantu. Karena kan kita bawaannya jadi insya Allah cepat masuk ilmunya. Ya, insya Allah. Ya, itu kuncinya ya. Ternyata banyak. Ya, saya pengen tanya sih. Misalkan nih, itu tadi kan penjelasan Aul, Masya Allah ya. Artinya pembinaan itu meskipun di tengah COVID seperti ini, itu tetap dilakukan. Zayan juga mungkin tetap melakukan itu dengan berlatih sendiri. Nah, misalkan nih Aul, dalam kompetisi ya, kita itu mengalami kegagalan gitu. Nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Bagaimana sikap kamu? Kalau saya itu yakin kalau misalnya pun saya tidak ditakdirkan untuk menang di satu lomba, saya yakin kalau Allah itu bakal ngasih rezeki yang lain. Jadi yang penting saya itu nggak putus asa buat coba lagi. Karena saya nggak tahu rezeki mana yang bakal dikasih ke saya dan itu kapan. Ya. Insya Allah. Ini memang kalau sudah orang yang suka tantangan, namanya kegagalan itu sudah biasa aja. Dan itu tadi poinnya, nggak usah baper gitu ya. Ketika memang dia targetnya itu adalah ke Allah, itu ringan nerima segala sesuatu itu, nerima segala keputusan gitu ya. Ini ngomong kayak gini kalau nggak gurunya yang membina dengan baik, nggak mungkin. Iya, kayaknya juga ya. Jadi pasti akan ada sentuhan guru gitu ya. Dia bisa ngomong kayak gitu. Jangan-jangan semalam diskusi dulu. Atau tadi barusan browsing dia. Apa ya kata-kata ustadzaku dulu ya. Gitu. Enggak ya, insya Allah dari hati. Kelihatan nilai. Nah, kalau saya nih misalkan ternyata lomba puisi udah latihan terus, ternyata belum sesuai dengan harapan. Itu gimana Zayan? Ya awalnya ya sabar saja, terus mikir lagi, coba inget-inget, kayaknya pas waktu latihan ada yang nggak sungguh-sungguh gitu saja, atau doanya kurang gitu. Oh, lebih mengevaluasi. Muhasabah. Benar ya, Bu? Muhasabah. Introspeksi diri kan? Introspeksi diri. Jadi tips lah. Pesan buat teman-teman aja. Pesan untuk teman-teman di rumah untuk dari Aul dan Zayan, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman terkait dengan supaya semangatnya tetap terjaga mungkin gitu ya. Oke, bisa dari Zayan dulu? Ya, Zayan dulu. Oke. Walaupun kita ada di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, kita tuh tetap bisa berekspresi, berkarya, manfaatkan waktu luang. Ya, selalu belajar, walaupun hanya di rumah aja, Ustazah. Jangan pernah berhenti untuk belajar dimanapun. Jangan pernah berhenti untuk belajar dimanapun, dengan kondisi apapun, gitu. Keren Zen, masih kelas 7 ya padahal ya. Cuplikan apa? Cuplikan. Ya, satu saja cuplikan baca puisi gitu. Oh iya, boleh. Coba saya tahu ya. Baca puisi satu. Teman-teman yang lagi nyimak video juga pengen tahu. Ya. Zayan. Aku Rahwana, karya Rozana Al-Husna.
Aku sang angkara murka, jahanam 10 wajah, lambang berjuta dosa, penggonceng damai di pertiwi. Pikirmu, aku tak bisa mencinta? Raksasa ini telah jatuh hati, berteguh janji yang suci pada istri Sang Wisnu. Udah, gitu aja. Ya, itu kemarin kayaknya dibacakan kayaknya ya? yang dibuat lomba ya? Dibuat lomba itu ya? Iya. Jadi ada vokalnya itu ada. Ternyata gitu ya. Harus gitu. Saya kelihatannya kalem, tapi ternyata kalau baca puisi, roh. Jadi orang itu kalau udah baca puisi ekspresinya harus gitu ya, Bu. Kelihatan jangan melihat covernya. Oh iya, dan judge book by cover gitu ya. Nah, makasih Zayan udah mau bacakan puisi untuk kita. Kapan-kapan kita dibuatkan tentang Ustadzah. Oh iya. Nah, sekarang dari Aul, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman, pesan-pesan terkait bagaimana untuk tetap semangat dalam di tengah kondisi pandemi seperti ini, gitu. Ya, jadi kan skalanya sudah libur, jadi pasti banyak waktu yang tersisa. Nah, waktu yang ada ini jangan sampai kita buat untuk hal-hal yang gak berguna. Jadi lebih baik waktunya dimanfaatkan untuk meningkatkan skill yang kita punya ataupun mengembangkan skill yang belum kita punya sama sekali. Jadi menambah skill baru. Terus jangan pernah berhenti buat cari tahu apapun yang terjadi di sekeliling kita. Jadi lebih peka dan cari tahu jawabannya kenapa. Lebih peka. Iya. Intinya yang Aul sampaikan itu jangan berhenti belajar, jangan berhenti berpikir gitu. Dan semuanya yang punya potensi silakan dikembangkan. Iya, benar. Karena wadah untuk mengembangkan potensi sekarang itu sangat banyak sekali gitu ya. Kita aja sebagai guru itu seminar itu banyak sekali dan sampai bingung mau ikut yang mana. Gitu. Mungkin untuk usia-usia kalian juga begitu ya. Banyak sekali acara-acara yang bisa diikuti gitu ya untuk mengasah skill kita gitu. Nah, ternyata cukup sampai di sini. Iya, waktu juga yang memisahkan. Astagfirullahaladzim. Kok bisa waktu? Iya. Ya mungkin karena sudah cukup waktunya ya. Kita akhiri. Terima kasih untuk Aulia dan Zayan yang sudah meluangkan waktunya ya. Salam untuk orang tua di rumah. Tetap jaga kesehatan. Semoga selalu istiqomah di jalannya Allah gitu ya. Nah, oke, Bu Bia. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara Serasi Semangat Berkarya dan Menginspirasi. Oke. Nah, terima kasih Aul dan Zayan. Jazakumullah khairan katsir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.